memuakkan sebetulnya. Memuakkan. Kita menghindari itu. Nasdem mengombang-ambingkan prinsip-prinsip dia tentang perubahan tuh. Demikian juga PKB. Maka mulai sekarang kita akan saya akan berkampanye jelek buat PKB dan Nasdem. Pak Prabowo udah jujur bahwa kami ingin melanjutkan. Maka yang setuju dengan Jokowi bergerombol istilah Prabowo. Sekarang yang ingin perubahan digoda-goda oleh Prabowo, mulai belingsatan, mulai ragu terhadap prinsip awalnya kan. Jadi bukan salah Prabowo, ini salah dari tokoh-tokoh partai, Nasdem, saya sebut aja namanya itu. PKB. Bukan nama partainya, Surya Paloh dan Cak Imin itu akhirnya jadi orang munafik gitu kan. Karena itu yang kita benci sebetulnya dari politik kita kan. Iya, tapi ini kan partai mesti siksak. Iya, Anda siksak untuk dapat kekuasaan buat apa? Ya buat nyolong lagi akhirnya kan. Kalau wataknya transaksional dari awal, itu berarti nanti kebijakan juga transaksional. Jadi udah kita sebutnya dari sekarang kita akan bukan sekedar menegur, memberitahu bahwa itu watak-watak seperti Cak Imin atau Surya Paloh itu nggak ada gunanya untuk membangun kembali Indonesia. Itu dasarnya tuh nggak ada kemewahan pada dia, nggak ada kemuliaan atau semacam gengsi bahwa iya dia kalah tapi dia justru menang karena dimenangkan oleh moral publik, kan itu dasarnya kan. Ya, ini kan partai-partai ini menang banyak nih, Bung Rocky, terutama seperti Nasdem dan PKB akhirnya kan, karena mereka dengan mengusung Anies dan Muhaimin itu. Ya kursinya di parlemen naik signifikan, Nasdem dan PKB ini naik cukup signifikan kan, dan kemudian sekarang mereka juga masuk dapat di kabinet. Itu kan kalau cara mereka berpikirnya seperti itu. Kan dari awal sebetulnya marketnya udah ada tuh, bahkan captive moral market, bukan sekedar political marketing, moral marketnya mereka dapat itu kan. Kalau dia konsisten, begitu dia masuk 02 ya udah berantakan lagi. Artinya udah dia mulai lagi dari bawah mengais-ngais suara rakyat sambil nunggu publik lupa ingatan untuk disogok kembali dengan BLT itu. Tapi dia kehilangan kekayaan moral kalau akhirnya dia bergabung. Dan tanda-tanda itu memang terlihat pada dua manusia politik ini, yaitu Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar tuh. Itu soalnya kita sebutnya dia sebagai political animal sebetulnya, bukan dalam pengertian Aristotelian, tapi dalam pengertian yang diplesetkan bahwa sebetulnya ini binatang-binatang politik yang seharusnya betul dia harus jadi binatang politik dalam pengertian dia mendistribusikan keadilan. Kan konsep Aristotle political animal artinya kita semua ini binatang, tapi berbeda dengan binatang, kita manusia berpolitik. Apa itu berpolitik? Menghasilkan moral, menghasilkan keadilan. Binatang tidak. Karena itu disebut sebagai binatang yang berpolitik. Tapi seringkali pemain bahasa Indonesia nggak pakai yang binatang politik doang. Ya betul, jadi binatang. Gimana nih laporannya gimana sekarang? Nah, laporannya sekarang tetap ya, aksi kita kan memang untuk tetap kita fokus. Pertama kita dukung hak angket, kita tolak pemilu curang, gitu. Apapun yang terjadi kita akan tetap semangat. Kita nggak mau setengah-setengah, kita akan terus berjuang. Oke, sekarang saya mau ini dulu memperkenalkan ini Mbak Novi. Dulu sempat berseteru dengan Rocky Gerung ya. Dulu kalau saya secara pribadi sempat gedek juga ini. Waduh. Nah tapi sekarang kita lihat udah keren banget. Sekarang temenan malah sama Rocky Gerung ya. Iya. Malah udah kita ngerasa. Ya itulah efek membela Jokowi. Ternyata apa yang disampaikan Cak Nun, apa yang disampaikan Rocky Gerung itu benar. Ya bersyukur alhamdulillah Tuhan segera menyadarkan saya betapa bangsatnya seorang Jokowi, betapa biadabnya seorang Jokowi. Segera menyadarkan. Baru nyadar. Iya. Selama ini dari pilkada sampai pilgub sampai pilpres sampai sekarang itu selalu membela sampai terakhir Rocky Gerung ya, sangat membela Jokowi mati-matian, tapi ternyata ya seperti ini. Jadi kalau ada narasi katanya setia tegak lurus bersama Jokowi, gue setia tegak lurus bersama kebenaran dan konstitusi gitu. Ketika Jokowi sudah buta dan tuli terhadap apa yang sudah terjadi di Indonesia, harus kita dukung ya enggak dong. Betul. Jadi yang membuat Kak Lina Noviana ya berubah cepat nyadar ternyata orang ini nggak benar nih. Apa sih? Karena kan selama ini saya memang pergerakan saya memang memperjuangkan kebenaran. Saya tetap berdiri kepada marwah demokrasi dan konstitusi. Ketika marwah demokrasi dan konstitusi udah dihancurkan, ya saya tidak boleh membela karena saya punya prinsip. Sekalipun dia orang terdekat dalam hidup kamu, salah katakan salah. Sekalipun dia musuh terbesar dalam hidup kamu, benar katakan benar. Walaupun saya sangat membela seorang Jokowi selama ini,
Tapi ketika saya tahu bahwa Jokowi sudah tidak seperti yang saya lihat, ya terutama pasal MK ya, dia memang tutup mata gitu kan. Apakah orang seperti itu harus kita bela? Enggak dong gitu. Tetap buat saya yang harus dijunjung itu maruah demokrasi dan konstitusi. Angka. Gawat. Ibu akan biarkan? Tidak. Para mahasiswa dan sebagai tokoh penggerak di sini, hadir kami tantang di sini. Kalau kalian tidak mau ditunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Betul. Kalau kalian takut kami tunggangi, silakan kalian tunggangi kami. Kita tegakkan kebenaran di bumi pertiwi ini, betul? Hei mahasiswa, 303 daripada guru besar kalian sudah menjadi sahabat MK, sudah menjadi sahabat MK. Kemana kalian? Andaikan saya punya guru lagi melakukan suatu kebenaran, maka saya akan lebih berani daripada guru lagi saya, betul? Ini guru besarnya sudah datang ke MK. Mahasiswanya masih tidur. Yap, saya kira pergerakan rakyat Indonesia sudah dimulai bagaimana agar bisa memasukkan Jokowi dan menggulirkan hak angket. Dan terlihat ada Mbak Nopi juga di sana. Saya kira beliau ini adalah pendukung setia Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019 lalu, dan bahkan terakhir pembelaannya terhadap Jokowi pada saat berseteru dengan Bang Rocky Gerung. Tetapi pada akhirnya Mbak Nopi ini sadar akan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah betul-betul sangat jauh dari kata nilai-nilai demokrasi, dan dimana Pak Jokowi ini hanya berpikir persoalan keluarganya agar bisa berkuasa di negeri ini tanpa berpikir persoalan bagaimana bobroknya hukum dan konstitusi yang ada di negeri kita dan dampaknya kepada rakyat Indonesia. Saya kira apa yang menjadi perjuangan-perjuangan Mbak Nopi ini dan juga rakyat yang lainnya, bagaimana agar mencegah kelakuan-kelakuan Pak Jokowi untuk mengobrak-abrik demokrasi dan memperandakan hukum dan konstitusi. Nah, yang tak kalah menarik di mana ada di video pertama tadi, Bang Rocky Gerung lagi-lagi memberikan tampolan hangatnya kepada Caimin dan juga Surya Paloh yang dianggap sebagai orang munafik yang saat ini menjadi penjilat handal bagaimana agar partainya bisa mendapatkan sebuah posisi yang nyaman. Saya kira hal yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh dan Caimin ini betul-betul di luar dugaan. Beliau-beliau ini tidak konsisten dengan apa yang diungkapkan kemarin-kemarin tentang perubahan, dan pada akhirnya mereka menjadi budak Jokowi juga. Saya kira sudah saatnya para netizen dipersiapkan wadahnya bagaimana agar bisa menghujat kedua tokoh busuk ini, sang penjilat ini, Caimin dan Surya Paloh. Tentu kalian para netizen dibutuhkan perannya di sini, bagaimana agar menyerang mental kedua orang ini yang hanya berpikir persoalan keuntungan pribadinya tanpa pernah berpikir bagaimana agar bisa berada di tengah-tengah rakyat dan berdampingan sama rakyat. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.